oh bisa ya ternyata saya ada rugi nih perusahaan saya, atau perusahaan saya ternyata ngemplang pajak misalnya gitu ya. Terus jadi apa nih, dikejar-kejar, ya udah tutup aja gitu. Karyawannya ya nanti kasih aja likuidator gitu, yang nyelesain gitu. Ini kan presiden yang sangat buruk gitu. Bahkan saya bilang tragedi ketenaga kerjaan gitu. Betul. Bukan karena jumlahnya bro gitu, tapi caranya. Yang sangat tidak manusiawi gitu terhadap warga negara Indonesia bro gitu. Drop it. Kamera, roll, action, bukan live, cuma ngobrol. Gitu. Bahkan tumbuhnya 2 digit bro. Telekomunikasi itu kayak seluler boleh dicek gitu ya di mana-mana gitu ya, perusahaan-perusahaan besar itu tumbuhnya cuma 3-5%. Karena pandemi itu naik tuh 5-8% gitu naiknya. Kita itu di atas 10% bro tumbuhnya setiap tahun gitu. Jadi kalau dibilang jelek apanya gitu. Jadi ini terjadi ketika IMDO justru lagi kencang-kencangnya gitu. Gitu. Dan negatifnya karena apa? Bukan karena hasil kerja kita tahunan ini, enggak gitu. Karena tadi gitu, tangga kasus hukum yang tadi buah dari kerjasama Indosat, TBK dan yang itu yang dilakukan bersama-sama gitu ya. Tersangkanya ditangkap sama-sama gitu. Jadi itu bro gitu. Jadi itu juga perlu saya sampaikan gitu, bahwa yang disampaikan di media seolah-olah resource-nya udah tidak mampu, ini nggak mau, enggak gitu. Salah gitu. Terus kemarin saya dengar juga teman-teman SP Indosat M2 menggalang donasi buat karyawan itu, gimana ceritanya bro? Iya bro, jadi kita kan ketika terjadi tanggal 30 November teman-teman OS Managed Service itu putus ya secara sepihak, kalau saya sampaikan sepihak gitu. Itu ya kita langsung melihat gitu dampak apa yang akan menimpa mereka gitu. Kami itu intens karena kita melihat ada potensi kita dieksekusi. Kami tuh secara reguler mengadakan apa namanya kuesioner, kemudian kita mengadakan temu anggota gitu. Kita tuh jadi tahu gitu kekuatannya teman-teman berapa sih gitu. Rata-rata itu cuma 1 bulan sampai 3 bulan bro. Kekuatan untuk bertahan hidup gitu. Pasca putusan ini ya. Tabungan dengan gajinya dia gitu yang dipunya cuma 1 sampai 3 bulan. Bahkan terakhir kami pernah kumpulkan teman-teman, kami tanya beberapa ini berapa, cuma 1 sampai 2 bulan bro. Gitu. Bahkan teman-teman yang OS itu, saya itu punya gaji besok udah habis gitu. Punya gaji udah habis gitu. Punya tabungan enggak gitu. Utang iya punya gitu. Nah, kami tuh langsung tanpa teman-teman langsung berpikir ke sana gitu. Oke, kita masih karyawan yang permanen gitu. Ya paling nggak kita masih mudah-mudahan masih bisa Desember masih bertahan hidup gitu ya. Dan mungkin teman-teman yang permanen ya mungkin punya tabungan 1-2 bulan yang masih bisa bertahan hidup. Tapi teman-teman yang OS kan enggak bro. Makanya kita kemudian kita bikin satu tim khusus ya. Alhamdulillah teman-teman ini di situasi sulit kayak gini juga hatinya juga galau gitu. Coba berpikir ya sudahlah, siapa tahu gitu kita melakukan ini akan jadi jalan untuk solusi buat teman-teman yang lain gitu, dan teman-teman kita sendiri untuk solusi buat kita gitu. Coba tahu dilihat sebagai ini amal gitu, kemudian jadi pembuka solusi buat kita gitu. Dan alhamdulillah kemarin kita sebarkan ke ini bro, ke internal, sebenarnya internal eksternal ya. Jadi kebetulan di IM2 tuh ada alumni kita punya WA group, terus kemudian ada karyawan, terus kemudian bahkan juga dibantu sama teman-teman serikat pekerja Indosat sebagai solidaritas gitu sesama pekerja. Mereka juga menyampaikan informasi ke Indosat gitu ya, ke anggota-anggotanya. Terus kemudian juga kebetulan kan karena sudah tutup nih masjidnya kan, kita juga ada sarana Quran yang sama, ada uang tromol masjid gitu yang saldonya itu serta-merta semuanya dialokasikan untuk itu. Tercatat terakhir bro tanggal 16 itu yang apa dari hasil verifikasi, jadi sudah diverifikasi sama kita yang berhak mendapatkan itu ada 193 orang. 193 orang, jadi meminta bantuan 200 orang lebih gitu. Kita verifikasi dan sebagian ada yang udah bekerja, tinggal 193. Itu untuk yang OS dan kontrak itu ya? OS dan kontrak itu 193 orang, dan alhamdulillah untuk tahap 1 dan 2 itu ada 97 orang. Tahap 1 dan 2 itu prioritas bro. Jadi teman-teman benar yang untuk dia sakit atau ibunya sakit, kalau nggak dibantu segera bisa ada ini kondisi yang darurat, itu jadi prioritas gitu ya. Itu 97 orang udah kita salurkan gitu. Dari 102 juta yang sudah masuk. 102 juta rupiah. Dana yang masuk dari apa teman-teman alumni, teman-teman karyawan sendiri yang masih ada gitu. Nah, kita masih kalau kita hitung untuk semua teman-teman yang kontrak kita masih kurang lebih butuh sekitar 100 juta lagi. Ya ada beberapa yang sudah alhamdulillah sudah menyatakan
insya Allah akan membantu gitu dalam waktu dekat gitu. Terus teman-teman tadi promo masjid ternyata masih ada lagi gitu ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa bantu untuk semuanya. Ya, pun kita juga tetap buka bro gitu, karena kami di Serikat melihat iya sekarang gilirannya teman-teman yang OS, MS, tapi nanti habis Desember giliran kami yang ini yang butuh dibantu gitu ya secara finansial gitu. Jadi kita tetap buka penggalangan dana yang tujuannya untuk dana sosial darurat, nanti kalau ada yang membutuhkan kita bisa segera salurkan gitu kayak itu. Jadi luar biasa ya, kepeduliannya masih tetap ada walaupun di kondisi sulit kayak begini. Jadi salah satu apa ya kalau kita sebut nilai-nilainya apa namanya yang dibawa oleh seluruh karyawan IM2 bro gitu. Makanya tadi masih ada alumni dari angkatan 1 sampai itu ya? Masih ada WA group gitu ya yang mereka komunikasi intens dan seterusnya. Salah satu yang saya yakin tidak didapatkan di tempat lain di IM2 adalah pertama itu kebersamaan. Terus kemudian yang kedua pastinya lingkungan yang kalau pernah masuk ke IM2 tuh pasti oh ini kayak ke tempat lain gitu ya. Jadi dua hal itu yang sangat kuat gitu solidaritasnya ya, dan itu kemudian ditunjukkan tadi ketika kita buka donasi mereka ya alhamdulillah bisa ini. Ya alhamdulillah kemarin responnya begitu menerima itu ya, kita yang memberikan yang lebih sedih jadinya bro. jadi memberikan jadi ya kitanya juga lagi sedih gitu ya, terus merekanya sampai nangis terus sampai terima kasih segala macam gitu, dan bahkan bersedia mendukung perjuangan kita nanti sampai akhir bro gitu ya. Karena kan kita lihat kita sudah coba semuanya nih, kita akan maksimalkan gitu, bahkan mereka dengan sukarela kami akan hadir gitu untuk teman-teman gitu ya. Oke. Terus tuntutan dari SPIM 2 ada ini sih, kita kan sebagai serikat bro, dan ini saya sampaikan terus berulang-ulang ke Tamil, tidak ada serikat pekerja itu yang memperjuangkan untuk PHK gitu, ke teman-teman, tidak ada satupun. Atau teman-teman mau di PHK terus datang ke SP, tolong dong pesangon saya biar gede gitu. Itu kami sampaikan terus ke anggota. Jadi tentunya tadi karena kita bukan pengusaha pekerja, tadi kan kelihatan tuh cuma 1 sampai 2 bulan mampunya gitu ya. Betul. Jadi yang pasti kita ingin tetap bekerja. Dan tuntutan kami adalah dipekerjakan di alih status bahasanya bro, dialih statuskan ke perusahaan induk atau lingkup Indosat Group gitu. Dialih statuskan ke pekerja Indosat Group atau Indosat TBK lah ya. Sesuai aturan PKB bro. Ada PKB-nya ada? Ada bro. Terus begitu. Dimungkinkan pengalihan dari status pekerja yang 2 ke Indosat dimungkinkan? Ada. Kita sudah tuangkan itu gitu sebagai salah satu solusi di perjanjian kerja bersama. Masih berlaku. Masih berlaku sampai akhir. Dan pernah ada story nggak bahwa pernah ada pengalihan dari Indosat itu menjadi karyawan tetap di Indosat TBK? Pernah bro. Gitu. Pernah ya? Ada 2 kali kejadian besar gitu. Yang tadi habis kita punya bisnis yang tadi 3G ya tahun 2013. Kemudian bisnisnya ini ditarik ke Indosat, ditarik ke Indosat dan seterusnya. Kemudian karyawannya juga dibawa bro. Puluhan orang juga gitu. Puluhan orang. Langsung karyawan tetap di sana. Langsung karyawan tetap sana di alih status gitu, tanpa tes juga. Tanpa tes. Ya. Terus kemudian ada lagi periode kedua teman-teman yang di bahasanya kita sebut aja servis digital gitu ya. Servis digital juga sama gitu. Itu ada fungsi yang sama di Indosat. Kemudian itu dialihkan ke Indosat, karyawannya juga dibawa semua. Itu. Jadi itu bukan hal baru. Hal baru, kemudian bukan tuntutan yang muluk-muluk juga, karena sudah pernah ada, di PKB sudah ada, tinggal masalah goodwill dari Indosat. Betul bro. Kita alih status ke sana kan kita bukan minta duit gitu. Iya betul. Kita di sana kerja gitu, ada kontribusi buat mereka juga gitu. Dan mereka bayar gaji kita ya, nggak muluk-muluk gitu. Nggak muluk-muluk secara aturan dimungkinkan. Kedua sudah ada pengalaman cerita 2 kali kejadian. Ketiga balik lagi ke kasus itu bro. Ini kasus berjamaah antara Indosat TBK dengan Indosat M2, tersangka dua-duanya secara korporasi. Kemudian direktur utama Indosat TBK juga, direktur utama M2 juga sama-sama tersangka kan gitu. Artinya bukan satu hal yang sulit untuk bisa dipenuhi oleh manajemen Indosat TBK ya. Dan saya nambahkan itu contoh di luar Indosat sendiri sudah banyak ya bro. Saya dengar Bu Presiden segala kemarin terakhir JLJ gitu kan, begitu ada transformasi bisnis karyawan-karyawan juga dialihkan kan ke anak perusahaan lain gitu dan seterusnya gitu, dan banyak hal melakukan itu gitu. Cuma masalahnya tadi benar-benar
mau atau enggak gitu. Bukan pertanyaan bukan mampu apa enggak, mau apa enggak. Kalau mampu kan nih mampu sekali. Triliun bro. Iya. Keuntungannya berapa triliun? Kemarin laba bersihnya itu 11 triliun. 11 triliun kemudian yang dibagikan kemarin dalam 2 tahap itu baru bulan lalu bro, akhir November itu 9,5 triliun kepada pemegang sahamnya. Tuh duit semua bro. Duit semua. Ini sementara teman-teman berapa tadi? 90 berapa yang tadi? Coba tinggal 75 orang. Iya. 75 orang dari dana 11 triliun kan 11 triliun ya? 11 triliun. Kecil itu sebetulnya kan, tinggal masanya Indosatnya mau apa enggak? Enggak kelihatan. Harusnya mau, kalau saya harusnya mau. Dan itu juga menjadi concern dari aspek Indonesia juga KSPI. Kemudian Bung Said Iqbal juga mengingatkan saya juga, KSPI sudah kirim surat ke Indosat Tbk meminta Indosat Tbk untuk bertanggung jawab gitu terhadap karyawan tetap yang dari Indosat M2 untuk dialih statuskan di Indosat. Yang mudah-mudahan ini bisa jadi perhatian dari Direktur Utama Indosat nih. Karena kalau enggak, Bung Said Iqbal bersama KSP dan juga teman-teman kan akan melakukan aksi unjuk rasa tanggal 21, 22, 23 rencananya gitu. Betul. Sekali lagi ini sebenarnya nggak muluk-muluk juga kan? Nggak muluk-muluk. Sama satu lagi ya, hak kita ditunaikan gitu. Maksud tadi upah yang belum dibayarkan, uang lembur itu kan satu hal yang ya orang sudah bekerja ya dibayarkan kewajiban. Gitu. Jadi bukan tuntutan, sebenarnya kewajiban kewajiban yang harus ketika sudah keringatnya ya bahasanya sudah keluar gitu, kemudian ya nggak ada alasan sebenarnya gitu. Terus apa harapannya lagi selain itu bro, kepada Indosat, kepada pemerintah mungkin? Nah, ke pemerintah ini sebenarnya kan yang sangat terikat keratnya ada beberapa ya. Ada Kementerian Kominfo, ada Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Kominfo gitu. Saya hanya ingin menyampaikan juga saya tuh cukup menyesalkan gitu. Karena Kominfo bersuara keras terkait dengan pelanggannya, terkait dengan IM2-nya kenapa tutup gitu, tapi tidak ada satupun menyuarakan terkait karyawan. Gitu. Saya sampaikan bro gitu. Banyak juga teman-teman yang di IM2 ini adalah salah satu orang-orang yang ikut membangun internet di Indonesia bro. Karena kalau Bro Sabra nih bicara tadi yang kasusnya IM2 itu adalah pionir. Yang sekarang kita pakai ini, kita kalau beli paket data, Indosat, Excel, Telkomsel ketika itu yang bikin paket seperti itu pertama kali siapa? Ya IM2 itu bro. Jadi produknya IM2 itu adalah produk yang sekarang dipakai sama semua operator dan seterusnya, dan mereka bisnisnya besar dari situ. Itu yang membangun adalah IM2 gitu. Dan orang-orang yang membangun itu sampai sekarang juga masih ada bro. Di Indosat M2 juga masih ada? Di Indosat M2, di Indosat M2 gitu, itu masih ada orang-orangnya gitu. Jadi saya berharap Kominfo tidak hanya bicara kelayanan ke pelanggan gitu, tapi layanan dan pelanggan itu nggak ada kalau nggak ada orang yang menjadi juru masaknya di dalam gitu. Betul. Dan kita insan telekomunikasi loh, insan telekomunikasi yang puluhan tahun, belasan tahun sudah mengabdi gitu. Apa jadinya kalau misalnya telekomunikasi nggak ada orangnya di belakangnya gitu. Nah, Kominfo harus berpikir ke arah situ gitu. Betul. Terus kemudian ke Kemenaker bro sekarang. Kemenaker yang pasti kami berharap Kemenaker sebagai garda terdepan ya. Namanya juga Kementerian Tenaga Kerja gitu ya, bukan Kementerian Pengusaha ada tuh. Kementerian Tenaga Kerja ya, ketika ada orang-orang yang dizolimi ya dia paling depan gitu. Dan harus bersuara lantang dan keras gitu. Bukan untuk melindungi hak pekerja gitu, Kementerian Tenaga Kerja gitu. Dan kami sih meskipun beberapa ini sudah diauditensi dan seterusnya, kami melihat harusnya bisa lebih keras lagi gitu. Karena bayangin bro, Indosat yang setiap hari masuk media gitu perusahaan terbuka yang listing di Bursa Efek dan seterusnya gitu, cara menyelesaikan masalahnya sesederhana seperti ini gitu ya. Apalagi perusahaan yang maaf ya di kawasan industri misalnya di Kerawang atau di Jawa Tengah kayak gitu-gitu yang terliput oleh media gitu, akan jauh lebih mudah lagi buat mereka. Oh bisa ya ternyata saya ada rugi nih perusahaan saya, atau perusahaan saya ternyata ngemplang pajak misalnya gitu ya. Terus jadi dikejar-kejar, udah tutup aja gitu. Karyawannya ya nanti kasih aja likuidator gitu yang nyelesain gitu. Oh bisa ya ternyata saya ada rugi nih perusahaan saya, atau perusahaan saya ternyata ngemplang pajak misalnya gitu ya. Terus jadi dikejar-kejar, udah tutup aja gitu. Karyawannya ya nanti kasih aja likuidator gitu yang nyelesain gitu. Ini kan presiden yang sangat buruk gitu. Bahkan saya bilang tragedi ketenaga kerjaan gitu. Bukan karena jumlahnya bro gitu, tapi caranya yang sangat tidak manusiawi gitu terhadap warga negara Indonesia bro gitu. Ada rencana ke Komisi 9 DPR?
Kami sudah bersurat ke Komisi 9 DPR bro gitu, tapi sampai sekarang belum ditanggapi suratnya. Kemudian kami juga bersurat juga ke Bapak Presiden Jokowi bro, melalui Seknek gitu. Ini juga kami belum mendapatkan respon gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu juga bro, kita bisa segera beraudiensi gitu. Ya prinsipnya kami warga negara Indonesia gitu ya, yang sedang menerima ketidakadilan gitu. Terus negara di mana gitu, terus mau ngomong ke siapa gitu kalau mereka diam saja gitu. Gitu. Ya, yang jelas nanti aspek Indonesia bersama KSPI, Bung Said Iqbal sekali lagi sudah menekankan juga di konferensi pers, termasuk juga dia Japri saya juga untuk benar-benar mengawal kasus ini. Nanti kita insya Allah akan sama-sama berjuang mendampingi teman-teman SPIM 2 bersama KSPI dan aspek. Kita roadshow juga ke Komisi 9, kejaksaan juga kita perlu ke kejaksaan juga datengin gitu kan, untuk memastikan bahwa ya terkait ini harus dituntaskan. Itu Indosat Tbk sebagai tersangka itu harus benar-benar dituntaskan kan, nggak bisa hanya dikorbankan Indosat itu atau Pak Indar kan gitu kan. Jadi memang ada aspek hukumnya dan ada aspek kemanusiaan gitu. Jadi semua tindakan lembaga-lembaga negara juga harus ada aspek kemanusiaan siapapun gitu ya. Aspek hukumnya kami sangat setuju dituntaskan gitu untuk mencerminkan keadilan buat semuanya gitu. Dan di satu sisi aspek tapi kemanusiaan jangan pilih dong, jangan hanya Indosat itu aja yang itu menyakiti hati gitu ya. Indosat Tbk juga tersangka juga gitu kan. Kami siapa lah kita harus pasang badan iya. untuk perusahaan sebesar Indosat gitu ya. Bro, ini sebelum ditutup, ini agak personal dikit ya. Ente berapa anak? Anak kebetulan masih satu. Udah gede kecil. SMP. Istri kerja? Istri enggak. Istri di rumah aja. Di rumah. Gitu. Makanya artinya di Desember nanti. Ya. Desember, mungkin bukan sekarang udah Desember ya. Desember nanti ente salah satu bersama kawan-kawan yang belum ketahuan penghasilannya, kerjanya. Iya. Jadi gini, kalau saya gitu bersama teman-teman pengurus itu berusaha menyampaikan gitu. Yang pertama adalah keluarga harus tahu kondisinya. Jangan ada yang ditutup-tutupi semuanya gitu. Harus diberitahu bahwa kita sedang tidak baik-baik saja gitu. Nah, tujuannya apa? Biar mereka bisa mempersiapkan mentalnya, terutama mental ya. Jangan sampai justru karena kepikiran jadi sakit gitu. Itu yang pertama yang kita sampaikan sih bro. Termasuk saya juga ke keluarga juga udah sampaikan jauh-jauh hari. Dan responnya beragam ya, saya gitu ya, alhamdulillah istri itu ini guru dulu di sekolah gitu, sekolah ini, dan kemudian dia sendiri langsung ya sudah ya kita saya juga ini akan ngajar lagi gitu. Dia guru, dia langsung berinisiatif untuk ngajar lagi gitu. Terus sebagian besar teman-teman juga kalau saya tanya mau gimana gitu ya mencari kerja pasti ya bro ya. Tapi yang berencana untuk menjual aset udah banyak sekali, jadi langsung karena kan itu tanggungan ya karena ada KPR-nya, ada ini, bahkan yang sudah KPR-nya itu beberapa juga teman-teman langsung berencana ya sudah ya kalau KPR-nya saya nggak bisa bayar biar dia bank lah gitu, saya akan balik lagi ke kampung halaman gitu. Itu beberapa udah nyampein gitu. Jadi ya memang tidak baik-baik gitu. Jadi saya mendengar itu ya sempat ngomong sama istri ya, udah minta maaf sama istri. Kalau misalkan di hadapan ente ini sekarang ada istri, ada anak ente yang nomor SMP tadi, cewek cowok? Laki. Kira-kira mau ngomong atau gimana? Saya justru nggak bisa ngomong, yang terjadi nangis. Kalau itu istri saya cuma insya Allah kita harus melalui semua hal yang tidak baik ini gitu ya, gitu. Dan harus berjuang gitu. Makanya kalau saya bilang kalau saya harus narik Gojek atau apa, saya akan lakukan gitu. Demi istri mah gitu. Iya. Kenapa saya mau closingnya seperti itu? Ya biar pemerintah juga tahu bahwa sebetulnya pemerintah punya tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa menjamin pekerjaan dan penghidupan yang layak buat rakyatnya. Ini mudah-mudahan masuk ya bro ya, videonya ya, suaranya ya, karena mikrofonnya ada mati. Jadi kepada Indosat Tbk juga
ini ada teman-teman yang memang selama ini sudah memberikan kontribusi yang luar biasa kepada Indosat Tbk. Ada keluarganya di sana. Ini baru salah satu saja, ketua umumnya yang nggak bisa berkata-kata. Sabar bro. Terima kasih. Tapi saya yakin sebagian besar 500 orang, 400 orang karyawan Indosat M2 baik yang kontrak, outsourcing, kan tetap punya beban moral yang sama dengan teman-teman. Itu betul benar. Dan sudah terbukti tadi mereka bisa dibantu. Mudah-mudahan doanya bro. Terus sekarang hanya doa sama bantuan teman-teman perjuangan ya. Bisa membantu kami secara moral. Ya buat istri, anak, keluarga. Saya juga punya istri yang mana. Kadang saya juga sebagai ayah merasa belum bisa memberikan yang terbaik buat istri yang mana anak. Jadi kebayang ketika kemudian ente dan teman-teman mayoritas jebret per tanggal sekian tidak terima gaji, besok harus bayar uang sekolah, mungkin bayar listrik, bayar utang, bayar macam-macam kebutuhan hidup. Ya, sabar ya. Oke, makasih. Mudah-mudahan jadi perhatian buat Indosat Tbk. Jangan pernah mengkhianati atau tidak menganggap karyawan-karyawan Indosat M2 ini sebagai keluarga Indosat Tbk, karena mereka sudah kontribusi luar biasa. Mereka juga punya keluarga yang harus dinafkahi, dan buat keluarga teman-teman dari SP Indosat M2 baik yang outsourcing, kontrak dan juga karentap, tetap semangat dan dukung para suaminya untuk memperjuangkan yang menjadi hak dari kita semua. Gitu bro. Terima kasih banyak bro. Terima kasih. Ada yang mau disampaikan lagi ya? Sudah. Tinggal berjuang dan berdoa. Iya. Sekali terima kasih banyak Bro Denny. Salam buat teman-teman, salam buat keluarga juga. Tetap semangat dan mudah-mudahan didengar oleh pemerintah, didengar oleh Indosat Tbk, didengar oleh semua stakeholder termasuk Komisi 9 DPR. Dan nanti kita mohon waktunya untuk bisa audiensi dan sekali lagi terima kasih. Terima kasih juga. Kita tutup podcast Bukan Live Cuma Ngobrol ini. Sebelum itu masih ada yang mau diomongin? Saya secara pribadi gitu, dan teman-teman ingin mengucapkan terima kasih yang sangat banyak sekali ya. Kita nggak bisa memberikan apa-apa ke teman-teman di DPP Aspek Indonesia yang sangat support penuh gitu ya. Kami juga merasa kami mungkin kontribusinya belum banyak, tapi dibalas dengan dukungan yang sangat penuh dari teman-teman di DPP Aspek dan juga teman-teman di Dewan Eksekutif Nasional KSPI juga yang sangat all out ya, dan ikhlas yang mendukung kami gitu. Mudah-mudahan dibalas dengan kebaikan yang banyak. Semua ininya amalannya. Amin. Terima kasih banyak. Baik para pemirsa, Bukan Live Cuma Ngobrol bersama Bro Denny Saputra, Ketua Umum SP Indosat M2, kita sudahi dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.